itu. Nah, faktanya adalah itu. Tapi bahwa bukan suap, kemudian berarti memang ada bukan suap kalau Anda bukan berarti suap. Iya, kalau dilihat ada fakta lain selain fakta bahwa ada pengiriman uang ke rumah Kemensos, tetapi ketika KPK membuka ada fakta lain yang melatar belakangi peristiwa itu, saya kira itu juga fakta hukum juga gitu, yang bisa ditarik bahwa sebenarnya yang terjadi bukan suap, pembagian jatah, pembagian sesuatu yang sudah diperjanjikan. Nah, itu yang kalau menurut saya maksud saya bisa dijerat dengan pasal 2 dengan kejadian itu. Oke, boleh kalau gitu kita pertanyakan KPK kenapa lebih memilih menggunakan pasal 12 gitu ya. Bung Ali Fikri? Ya, Bang ya. Iya. Kalau dikatakan oleh Pak Fikar tadi sebenarnya bisa dijerat dengan pasal 2 karena itu bukan suap kalau menurut Pak Fikar. Nah, kalau dari kacamata KPK dengan penerapan pasal 12 ini apa? Baik, Bang ya. Jadi begini ya. Saya dimulai dari lihat tangkap tangan ya, yang itu bagian dari kegiatan penyelidikan tertutup ya. Seluruh kegiatan penyelidikan tertutup atau dengan hasilnya adalah tangkap tangan sejak itu dimulai di KPK sampai hari ini saya kira itu seluruhnya menggunakan pasal-pasal suap gitu ya. Karena memang ketika tangkap tangan kemudian ada barang yang kemudian diduga hasil dari tindak pidana korupsi ada padanya gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan penerapan pasal juga bahwa di dalam perkara ini di samping pasal 12 huruf A atau B sebagai penerimanya itu juga diterapkan pasal 12 huruf I. Jadi konflik kepentingan atau benturan kepentingan dalam proses pengadaan 12I. Ancaman dari hukuman pasal 12A maupun huruf I ini adalah maksimal seumur hidup. Dan ini sudah pernah diterapkan oleh KPK ketika menerapkan pasal-pasal suap ini. Kita ingat bahwa ada putusan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu yang kemudian dituntut hukuman seumur hidup dan hakim juga sepakat kemudian hukuman seumur hidup. Dari segi ancaman, saya kira ini bisa kemudian kalau kita melihat dari sisi efek jerah misalnya, maka bisa diterapkan dengan ancaman seumur hidup gitu. Kemudian berikutnya terkait dengan penerapan pasal 2 atau pasal 3, saya kira peluang itu masih terbuka luas ya, ketika nanti proses penyidikan sudah berjalan. Sejauh ini kan pemeriksaan saksi-saksi belum dimulai ya, karena beberapa hari ini tim penyidik baru melakukan penggeledahan, setidaknya sudah ada 7 tempat yang dilakukan penggeledahan dari Kemensos sampai rumah pribadi dan rumah dinas jabatan dari para tersangka ini sudah dilakukan penggeledahan dan teman-teman penyidik sudah memperoleh banyak dokumen di dalam proses penggeledahan itu yang saya kira nanti akan dianalisa lebih jauh terkait dengan dokumen ini dan dikonfirmasi kepada para saksi. Oleh karena itu tentu nanti dalam proses perjalanan proses penyidikan ini akan dianalisa lebih lanjut apakah kemudian penerapan pasal 2 atau pasal 3 dimungkinkan diterapkan ya, pasal 2 ayat 1 atau bahkan mungkin pasal 2 ayat 2 dalam keadaan tertentu yang saat ini kita tahu pandemi. Bung Ali Fikri, boleh ditahan sampai di sana. Nah, ini saya mau nanti kita jeda dulu sejenak, Bung Dery dan juga Bung Pigai disebutkan bahwa ada opsi terbuka bahwa kemungkinan dijerat pasal 2 artinya hukuman mati. Bagaimana melihatnya Anda? Tapi kita lanjutkan nanti usai jeda, dua sisi kembali sesaat lagi. Mana cara enaknya? Bahkan dari main kontraktor yang ditunjuk itu rata sebagian itu tidak mengerjakan sendiri dan disubkontraktorkan dengan nilai 210. Jadi ini kan sesuatu yang kemudian subkontraktor juga akan harus ngambil untung dong, kan gitu kan, 10% sampai 20%, maka tidak menjadi kaget kalau di lapangan hanya 188. Selanjutnya bahwa itu pertanyaan menarik tuh, apakah akan memberi efek jerah nih hukuman mati? Iya, justru itulah maksud saya. Dalam konteks yang seperti ini kan masyarakat ini kan bersuara. Ini dalam keadaan bencana, gitu kan, dalam keadaan pandemi, niat pemerintah itu tujuannya untuk membuat rakyatnya imun supaya tidak kena corona, tapi dengan dikorup ini kan menjadi tinggal sedikit. Nah, bisa jadi sudah menjadi tujuan imun tidak tercapai dan kemudian itu nanti akan dilihat kalau menurut saya.
dalam nomenklatur anggarannya, jumlah yang diinginkan oleh anggaran itu tercapai enggak? Ya, jadi nanti kita baru bisa melihat fakta-faktanya, apakah ini persekongkolan dari awal, HPS-nya sudah tepat, ataukah memang itu ada markup segala macam, kan harus dilihat. Ya. Karena kalau kan justru itu Pak, jadi perdebatan, apakah ini memang mengambil atau bagi-bagi rezeki? Kan tadi katakan bahwa persekongkolan itu kan masih asumsi, harus dibuktikan dengan data dari saksi, dari dokumen-dokumen lelang dan sebagainya. Justru itulah Pak Deddy, ini saya serahkan ke KPK. Bagi-bagi rezeki maksudnya, atau emang bagi-bagi mereka dari profit margin? bagi-bagi rezeki dari bantuan sosial gitu. Dari profit margin keuntungan vendornya, saya nggak bisa mengatakan. Nanti terkesan saya membela. Tapi saya mau mengatakan kemungkinan itu ada. Jadi jangan berasumsi. Nanti di persidangan lah yang akan menentukan. Oh, ini persekongkolan dari awal. Oh, ini di luar daripada jumlah unit yang dipersyaratkan dalam lelang. Justru itulah konstruksinya Pak Deddy. Justru itu saya konstruksikan. Gitu loh. 100.000 paket. Ya. 100.000 paket terpenuhi nggak? Kalau tidak, ya memang itu udah nyolong. Jelas. 100 paketnya terpenuhi nggak? Item yang disebutkan sama nggak? Nah, nanti makanya biarlah KPK bekerja daripada kita berasumsi di luar gitu. Ini katanya kalau yang hanya bagi-bagi margin profit ya nggak masalah harusnya. Lu nggak begitu. Tetap itu suap. Itu tetap suap. Iya. Bukan hanya itu aja, kalau sejak awal kan yang 10.000 itu sudah dalam pengertian seperti jatah, kan itu loh ya. Konstruksinya KPK juga diakui itu kok, gitu loh. Ini jatah. Dan kemudian pada konteks berikutnya adalah subkontraktor itu. Ini kan hanya nyuplai barang, gitu loh. Dalam konteks itu pengadaan barang dan jasa mana yang boleh disubkontraktorkan, terutama konstruksi. Kan di mana-mana itu praktek yang wajar. Jadi misalnya begini bisa, Pak, kalau suplai barang silakan dibaca aja lagi. Misalnya begini, saya mendapat kontrak 300.000. Tetapi HPS-nya sebenarnya ya, itu di luar margin dan sebagainya, itu katakanlah 250.000. Jadi aku kasih orang kerja, udah kau kerjain, aku cuma ngambil untung 20.000, 30.000 buat Anda itu biasa. Tapi batasan BPK 20%, Pak. Nanti biar dibuktikan oleh KPK. Iya, makanya justru itu saya konstruksikan kalau hitungannya Mas Boyamin tadi itu lebih dari. Tapi kan dia belum lihat, karena dari 270 itu harusnya cuma 54.000. Dia kan tidak lihat dokumen tender, dia tidak lihat APS-nya. Bahwa apa yang ada di masyarakat, bukan. Konstruksinya adalah Anda harus melihat vis-a-vis dokumen tendernya, apa yang ada di sana. Ini penunjukan langsung, Pak, bukan tender, Pak. Membeli satu kilo dengan membeli 1 ton juga harganya beda, Pak. Justru partai besar malah dapat diskon, Pak. Justru karena itu, makanya itu malah kalau ini pengadaan besar ini malah justru dapat diskon malahan. Justru karena itu, saya kan tidak bilang menjadi lebih murah atau lebih mahal. Silakan nanti dikonstruksikan sesuai dengan data. Justru itu, ini kita selesai perdebatan. Tapi bahwa efek jerah, pertanyaan tadi kan begitu kan? Efek jerah. Tapi nanti dijawab jeda dulu sebentar, boleh? Kita lanjutkan. Usai jeda, 2 sisi sesaat lagi. Dengan posisi kita, Indonesia ini yang meratifikasi Konvensi PBB 2015 soal hak sipil dan hak politik ya ini. Nah, kemudian kita juga menerapkan hukuman mati. Ini bagaimana? Ini dua hal yang kontradiktif. Indonesia itu kan masuk dalam salah satu negara yang prominent dalam demokrasi dan human rights. Dalam konteks ratifikasi berbagai produk undang-undang. Dan hukum internasional, konvensi, termasuk ratifikasi konvensi ICCPR nomor 12 ya. Jadi begini, saya harus menjelaskan bahwa hak asasi manusia itu ada 2 ya, derogable dan non derogable, yang bisa digantikan dan yang tidak bisa digantikan. Misalnya yang derogable itu apa yang digantikan seperti demonstrasi. Di sini tidak boleh, di tempat ini boleh. Berdirikan sebuah organisasi. Ya, yang begini tidak boleh, begini boleh. Itu bisa dibatasi dengan undang-undang. Tapi khusus tentang right to life, hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berkeyakinan, kepercayaan, beribadah, itu tidak bisa digantikan. Oleh karena itu, meskipun hukum positif di Indonesia, undang-undang tipikor membolehkan, tapi hampir lebih dari 80% negara di dunia itu sudah tidak lagi menerapkan hukuman mati. Indonesia baru menerapkan hukuman mati dengan kurang lebih 4 atau 3 undang-undang. Sementara Pancasila mengakui hak hidup. Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 mengakui hak hidup. Dan berbagai undang-undang termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ICCPR nomor 12,
Jadi banyak undang-undang yang sebenarnya lebih banyak menghormati dan menghargai martabat manusia. Oleh karena itu, maka meskipun pemerintah memiliki kewenangan menerapkan hukum positif dalam konteks ini, tentu kami tidak mungkin menyetujui dan kami tidak mau. Kenapa? Walaupun namanya korupsi, narkotika itu masuk di dalam specific crime. Teroris juga ya. Bukan extraordinary crime. Serius. Ya, serious crime atau specific crime. Kalau serious crime atau specific crime itu masuk dalam kategori maksimum penalti. Jadi ditangkap poinnya, pokoknya tidak setuju dengan penerapan hukuman mati ya. Sementara jadi bukan di penalti, maksimum penalti. Karena dia serious crime atau specific, bukan extraordinary crime. Bagaimana Pak Fikar, artinya tetap menolak pelaksanaan hukuman mati? Saya sependapat itu bahwa hukuman mati sebenarnya secara filosofis maupun konstitusi itu sudah hilang sebenarnya karena dengan adanya pasal-pasal itu. Tapi ini hukum positif ini masih ada gitu loh. Nah artinya apa? Dia masih bisa diterapkan gitu. Artinya baik DPR maupun pemerintah tidak ada usul mau mengganti atau apa gitu. Dan itu harus kita hormati. Keyakinan penuntut dan hakim nanti putusan terakhir. Di situ aja persoalannya. Tapi masalahnya untuk masuk ke sana tentunya pasal yang digunakan juga harus bisa masuk ke situ. Makanya kan pasal yang digunakan itu kan seturut alat bukti, Mbak. Masa kita paksakan asumsi? Kita mau debat ini hukuman mati cocok, ini nggak cocok. Yang pegang alat bukti siapa? Mari kita lihat. Kecuali kita sudah tidak percaya KPK. Kalau saya masih percaya. Percaya KPK dong ya? Loh, justru dengan saya gugat hampir sebulan sekali pra-peradilan, termasuk Senturi, itu karena saya percaya dan cinta KPK. Justru itulah, maka kalau tidak Thank you.